Plastik memiliki banyak sekali dampak negatif terhadap lingkungan dan juga manusia. Maka dari itu Better Act akan memulai untuk membuat gerakan kecil-kecilan yang bisa berdampak besar bagi diri kita dan juga untuk masyarakat sekitar, yaitu challenge 30 hari kurangi plastik. Bagaimana ini akan berjalan? Stay tune. Halo guys, balik lagi bersama gue Royhan di Air to Talk. Kali ini kita bakal bahas challenge 30 hari kurangi plastik. Tonton sampai habis, gue bakal jelasin bagaimana challenge-nya, rule-nya seperti apa, dan buat teman-teman yang gak ikut challenge-nya, lu bisa ikut nanti ke acara tanam mangrove-nya. Jadi tetap ikutin sampai habis, oke? Challenge 30 hari kurangi plastik dimulai, itu dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni. Kurang lebih buat sekarang ini udah ada 10 peserta yang mengikuti challenge ini, dan di sini tentunya nggak bakal selesai sampai situ ya. Jadi di akhir dari hasil challenge ini akan kita alokasikan untuk tanam mangrove bersama-sama di Pulau Pari. Jadi kita semua bakal berangkat ke sana menanam mangrove dan juga have fun di sana sambil happy-happy. Dan tapi bagaimana sih role-nya challenge 30 hari kurangi plastik dan juga bagaimana ini bisa berkaitan dengan penanaman mangrove. Challenge 30 hari kurangi plastik akan diadakan oleh Better Act, yang dimana di sini tujuan utama kita adalah untuk bergerak memberikan dampak positif ke masyarakat dan juga lingkungan. Dan kali ini gerakan kita adalah untuk mengurangi plastik. Dimulai dari diri kita sendiri dan nantinya mencoba menginfluence orang-orang lain untuk mengikuti gerakan ini dengan bentuk challenge. Yaitu bagaimana kita membatasi plastik, pembelian plastik sekali pakai, yang dimana nantinya akan digantikan dengan berbagai macam cara, terserah. Nah, misalkan contoh membeli Tupperware atau tumbler atau membawa tote bag dan lain sebagainya, terserah. Caranya bebas. Terserah teman-teman peserta. Yang jelas gimana caranya kita mengurangi, membatasi pemakaian plastik sekali pakai kita. Yang di sini kita tentuin 3 produk plastik sekali pakai. Dilihat dari mana? Dilihat dari vote yang gue lakuin di Instagram gue. Dan pastinya ini bakal sangat sulit. Kita harus mengakui bahwa hidup kita saat ini itu benar-benar tidak bisa keluar dari plastik ya. Jadi mau nggak mau kita pasti akan memakai plastik. Dan di sini makanya kita batasi 3 produk plastik. Dan poinnya juga bukan berarti kita benar-benar nggak boleh lebih dari 3. Kita boleh beli produk plastik sekali pakai lebih dari 3, tapi kita responsibel bertanggung jawab. Ketika kita beli lebih dari 3, berarti kita akan over konsum plastik. Nah, di situ kita harus responsibel bertanggung jawab dengan menanam mangrove yang nantinya dialokasikan menanam mangrove di Pulau Pari. Jadi itu adalah bentuk tanggung jawab kita ketika kita tidak atau kita over untuk memakai plastik sekali pakai. Nah, cara kita menanam mangrove-nya kali ini dalam bentuk denda. Jadi ya lumayan juga ketika kita denda 30 jika kita memakai produk plastik sekali pakai itu melebihi 3 produk, maka kita akan didenda Rp30.000. Lumayan, 30.000 kali 30 hari aja itu udah 900.000. Makanya itu jadi challenge ya. Kalau kalian nggak mau kehilangan 900.000 kalian harus berusaha dengan cara-cara tadi, entah membeli tumbler, membeli tote bag atau lain-lain, terserah caranya gimana, yang itu membuat kita bisa mempunyai habit positif ya. Dan di sini perhitungan plastiknya adalah per pembelian produk, jadi kalau kita beli, misalnya kita beli kopi, dia ada plastik untuk di cupnya, ada plastik untuk sedotannya, itu dihitungnya 1 pembelian. Jadi batas 3 ini adalah batas 3 pembelian produk plastik sekali pakai. Dan tadi hasil dendanya akan dikumpulkan, kita alokasikan ke penanaman mangrove untuk membeli bibitnya, untuk membantu komunitasnya,
untuk menanam mangrove di area Pulau Pari. Terus gimana kita untuk monitoring peserta pakai plastik atau enggak? Jujur kalau di sini base-nya masih kepercayaan, jadi nanti ada spreadsheet. Dari spreadsheet tadi akan setiap peserta harus mengisi spreadsheet. Hari ini berapa plastik, besok berapa plastik, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni untuk memastikan berapa produk plastik yang mereka beli gitu, mereka beli. Jadi kita bisa tahu mereka ini melanggar atau tidak. Dan selama challenge selain itu ada, gue bakal bikin 3 side quest yang menarik, yang berhadiah. Jadi side quest ini sifatnya sunnah ya, jadi mereka boleh mengerjakan ataupun tidak, tapi kalau mereka mengerjakan mereka dapat hadiah. Jadi side quest yang pertama itu range waktunya adalah tanggal 1 sampai 10 Juni. Itu para peserta membuat video kreatif bagaimana cara mereka mengurangi pemakaian atau pembelian produk plastik sekali pakai. Terserah bentuknya gimana. Tadi apa? Seperti the day in my life, ada in my life, atau dengan bawa tumbler, mereka beli tumbler, atau bawa tote bag dan lain sebagainya, terserah, bebas. Dan kalau misalkan mereka membuat video itu, mereka akan dapat hadiah 30.000 dan video terbaik akan diberi harga 50.000. Dan kalau mereka tidak mengerjakan ya nggak apa-apa karena sifatnya sunnah kan. Side quest yang kedua itu range waktu dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Juni. Apa side questnya? Side questnya adalah membuat video edukatif atau fakta menarik tentang plastik, bebas seperti apa aja. Yang penting video unik dan menarik, video informatif atau fakta menarik soal plastik yang bisa diketahui, yang bisa di-sharing ke kita semua. Itu sama. Kalau misalkan mengerjakan dapat 30.000, jika tidak mengerjakan ya nggak apa-apa. Dan video terbaik akan dihadiahi 50.000. Side quest yang ketiga adalah dari tanggal 21 sampai 30 Juni. Dia membuat video edukatif atau informatif terkait mangrove. Jadi kalau tadi plastik, yang ketiga adalah mangrove. Ini sama juga. Jika dia mengerjakan akan dihadiahi 30.000. Jika enggak ya tidak masalah. Dan video terbaik akan dihargai dengan 50.000. Dan yang terakhir, semua hasilnya akan dikumpulkan dan juga dibelikan bibit mangrove dan membantu penanaman komunitas forum Pulau Pari di sana, yang nantinya itu bakal membantu masyarakat di sana. Dan juga kita bakal seru-seruan karena kita bakal nanam langsung. Kita bakal berangkat ke sana, menanam langsung mangrove-nya. Dan jika teman-teman yang nggak ikut challenge tapi pengen ikut menanam mangrove, nanti bisa ikutan, tapi harganya bakal beda. Karena kalian harus, selain bayar ongkos, kalian juga harus ikut membayar, membantu biaya tadi, pembibitan mangrove, dan juga untuk biaya membantu masyarakat di sana. Jadi mungkin biayanya akan beda dengan teman-teman yang mengikuti challenge. Oke, jadi itu aja informasi yang ingin gue sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. See you to the next content.